terlalu berbahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini. Artinya, berhentilah Pak Prabowo mengasuh geng Solo ini. Ya. Polri hari ini lebih kuat dari presidennya. Bayangkan. Lebih kuat daripada presidennya. Dia bahkan bisa buat negara dalam negara. Itu bahayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, doa terbaik untuk seluruh sobat US dimanapun berada. Sobat, ini gawat juga ya. Yang dikatakan oleh saudara Pangi Sarwi ya, pengamat politik yang bicara belak-belakan pada acara Rakyat Bersuara di Ainis TV tadi malam. Dia mengatakan bahwa Polri itu bisa saja jadi negara dalam negara. Bahaya juga ini. Dan juga mengatakan Sri Mulyani itu menteri seumur hidup. Nah, yuk kita simak saja video cuplikannya. Terlalu berbahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini. Karena di dalam politik, kesetiaan itu tidak bisa dibagi. Apalagi mencoba ada kesetiaan baru. Karena punya kesetiaan lama, ya kan? Loyalitas ganda itu nggak bisa. Apalagi matahari kembar. Iya. Ya. Benar tuh, Pak Prabowo. Artinya, berhentilah Pak Prabowo mengasuh geng Solo ini, geng ya kan? Solo. Siapa tuh guys, geng Solo? Ini kekacauan hari ini adalah kondisi bagaimana negara dibuat tidak kuat. Gitu. Jadi memang menurut saya harus diselesaikan. Visi Undang-Undang Polri ini harus dilakukan. Nggak bisa. Karena kalau nggak, jangan-jangan Polri hari ini lebih kuat dari presidennya. Bayangkan. Lebih kuat daripada presidennya hari ini. Dia bahkan bisa buat negara dalam negara. Itu bahayanya. Kenapa? Kekuasaan tanpa dibatasi, tidak diberikan kewenangan yang terlalu luas, tidak ada yang bisa mengawasi. Percaya? Bahkan kalau anggotanya pun melanggar, dia tidak bisa tindas. Dia tidak bisa akan adili. Kenapa? Kewenangannya tanpa batas. Jadi menurut saya, udah waktunya hari ini Kapolri itu direvisi semua undang-undangnya. Gak ada pilihan. Anda bisa lihat bagaimana manipulasi Sambo itu terjadi. Itu fakta atau bohong? Iya, benar. Kanjuruhan itu dibunuh 130 orang. Percaya nggak? Kasus KM50 gimana? Tidak ada hanya maaf tanpa ada diikuti dengan hukuman yang setimpas dengan rakyat, ya kan? Tapi rakyat selalu ditindas, dipaksa, habis itu ngomong nggak mikir. Kata orang Minang mengatakan begini, mengecek dulu baru berpikir. Ya, habis itu baru ini enggak. Bahasanya begini kalau orang Minang, kita itu kalau ngomong mikir dulu. Baru ngomong, habis itu nggak perlu minta maaf, betul nggak? Ini Pak Sarwi apakah sudah mikir dulu sebelum ngomong gitu? Apa yang dikatakan tadi bahasa Minangnya, bapikir dulu baru kamu ngecek. Apakah sudah demikian adanya? Ya nggak guys? Saya ngomong ke tadi kan ada buktinya semua, nggak ada yang salah. Kalau salah bisa ya bisa tidak juga kan? Tapi ini udah puncak sebenarnya, Jadi menurut saya hati-hati Pak Prabowo, ya. Bermain api seperti ini. Jadi menurut saya tidak ada kesetiaan lama itu, ada kesetiaan. Dua kesetiaan itu nggak ada. Yang ada hanya satu kesetiaan, ya kan? Jadi saya nggak tahu ini sampai kapan dibiarkan seperti ini. Saya sangat sedih. Selalu Pak Prabowo, saya sedihnya Pak Prabowo ngomong, saya doakan Pak Prabowo jangan pernah salahkan rakyat. Itu saja. Salahkanlah pejabatnya, salahkanlah pembantunya. Apalagi bahasa-bahasa tadi muncul kudeta, ya terorisme itu oke, tetapi coba sampaikan bahwa kemarahan ini adalah karena pejabat Anda, ya, karena menteri Anda, karena anggota DPR Anda yang kemudian tunjangannya dinaikkan terus. Tahu nggak yang namanya Sri Mulyani? Kenapa dia bisa menjadi menteri seumur hidup? Sederhana saja. Dia bisa melakukan finishing tax, melayani semua pejabat, dinaikkan semua tunjangan, dinaikkan gaji semua pejabat, sehingga pejabat tidak sense of politik, nggak menyatu dengan rakyat. Itu yang terjadi hari ini. Betul nggak? Waduh, itu yang terjadi hari ini nih guys. Menurut pandangan sobat, hal ini bagaimana gitu? Apakah benar seperti apa yang dikatakannya tadi itu? Dan sobat tahu nggak sih siapa yang dimaksud dengan geng Solo itu? Saya akan komentar sobat ya, geng Solo. Kita sebagai rakyat juga harus paham ya kondisi negara dan juga perpolitikan di negeri kita ini. Dan yang penting saya mengingatkan sobat semua juga hati-hati menyikapi narasi yang banyak saat ini berkembang. Karena kita ketahui bersama zaman sekarang ini begitu banyak framing ya,
opini, pencitraan, intrik-intrik dan lain-lainnya yang bisa menyesatkan kita. Oke guys, marilah kita selalu semangat dalam menyikapi fenomena yang ada. Tetap jaga iman dan ketakwaan kita. Selalu berdoa agar kita semua sukses hidup di dunia dan di akhirat ini. Amin. Tetap jaga iman ketakwaan kita dan selalu kita berdoa ya guys ya. Demikian dari Bang Wes, sampai jumpa di video berikutnya. Silakan bagi sobat apa komentar pandangan sobat. Bagi sobat yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan tombol subscribe guys, gratis dan nggak bayar dan nggak kena pajak. Semoga jadi amal untuk para sobat semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video Bang Wes berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.